Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini. Kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, kajian kita menyorot masalah akidah terkait dengan Al-Quran yang saya beri judul Kedudukan Al-Quran di hadapan kitab-kitab suci terdahulu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, kita ketahui dari rukun iman yang ada, kita dituntut untuk beriman kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Ada 4 kitab suci yang kita kenal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab suci yang kita kenal informasinya dari ayat, demikian juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dari kitab suci yang ada itu, yang demikian dominan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Taurat, Injil, dan Al-Quran. 3 kitab suci yang dianggap sebagai kitab pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Pada masa Nabi Musa ada Taurat, pada masa Nabi Isa ada Injil. Kemudian berikut yang terakhir adalah Al-Quran. Sementara Zabur itu hanya berisi nyanyian ataupun pujian-pujian dari Nabi Daud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Bani Israel yang ada dari sejak masa Nabi Musa selanjutnya berikutnya mereka tetap dengan Taurat. Jadi kalau Nabi Daud punya Zabur, Nabi Daud juga dengan Taurat, mengamalkan Taurat. Seperti demikian. Sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa punya Injil, tapi yang namanya Taurat itu juga diamalkan oleh Nabi Isa dan umat yang beriman kepadanya. Ini gambaran dari kitab suci yang terdahulu itu. Saya kemukakan gambaran sejarahnya kepada ibu-ibu terkait dengan kitab suci yang ada, dengan rasul yang dikirim oleh Allah. Masa hidup Nabi Musa adalah antara tahun 1527 sampai tahun 1407 sebelum Masehi.
sebelum Masehi. Jadi Nabi Musa itu ya antara tahun 1527 sampai tahun 1407 sebelum Masehi. Bersama dengan Nabi Musa ada Nabi Harun. Nabi Harun hidup antara tahun 1531 sampai tahun 1408 sebelum Masehi. Kemudian ada Nabi Isa. Nabi Isa itu hidup dari tahun 1, tahun kelahirannya, sampai tahun 32. Dalam kurung umur Nabi Isa hanya sekitar 32 atau 33 tahun. Ya. Ini dari gambaran masa hidup Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa dengan Harun yang semasa mereka memperjuangkan Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Karena Nabi Harun itu ia menjadi rasul karena permintaan dari Nabi Musa untuk mendukung dia di dalam dakwahnya. Nah, Isa ya seperti demikian dengan Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kalau kita perhatikan tahun antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu demikian sangat jauh sekali. Nabi Musa yang kita sebutkan tadi, ya hidup antara tahun 1527 sampai tahun 1407. Kalau kita tambahkan 1527 sebelum Masehi, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW secara Masehi disebut lahir tahun 571. Itu antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW berjarak 2098 tahun. 2098 tahun antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Kalau ya Nabi Isa yang lahir pada tahun 1 disebutkan seperti demikian, sementara Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi, kemudian diangkat menjadi rasul ya umur 40 tahun. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi rasul itu berjarak sekitar 611 tahun. 611 tahun. Nah, inilah gambaran sejarah ya secara perhitungan tahun antara Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya katakan tadi, antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad 2098 tahun, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ya 611 tahun. Demikian sangat jauh dan lama sekali. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang ada itu membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Mengakui. Jadi seperti umpamanya Nabi Isa membenarkan akan kerasulan Nabi Musa. Nabi Muhammad membenarkan kerasulan Nabi Isa dan Nabi Musa. Karena memang antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu saling mendukung. Karena mereka diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, keberadaan orang yang kita katakan pengikut Nabi Musa yang selalu disebut dengan Yahudi, pengikut Nabi Isa yang selalu disebut dengan Nasrani. Kalau sekiranya Yahudi yang ada tetap dengan keaslian Taurat, Nasrani yang ada tetap dengan keaslian Injil, pasti akan nyambung dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti nyambung. Ya. Karena itu tadi Musa Rasul Allah, Isa Rasul Allah,
Taurat kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Jadi kalau pengikut Musa dalam kurung Yahudi tetap dengan keaslian Taurat, pengikut Isa dengan Injil yang ada tetap dengan keaslian Injil, akan nyambung dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang ahli kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah ya di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan kepada kita, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Katakan, hei Muhammad, hei orang ahli kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani, kalian itu tidak dianggap beragama sama sekali sehingga kalian tegakkan Taurat, kalian tegakkan Injil dan apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Al-Quran. Jadi ketika masa Nabi Musa mereka dengan Taurat, ketika pada masa Nabi Isa mereka dengan Injil, ketika mereka ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Al-Quran, Yahudi dan Nasrani dituntut untuk beriman kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang disampaikannya. Dituntut. Dari sejarah kita ketahui, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, di hadapan Nabi waktu Nabi di Madinah ada orang Yahudi. Mereka ngaku sebagai pengikut Nabi Musa. Nabi mendakwahi mereka, kalau kalian mengatakan diri kalian sebagai pengikut Nabi Musa, aku adalah Rasul yang melanjutkan risalah Nabi Musa dahulu. Berimanlah kepadaku. Mereka tidak mau beriman. 3 suku Yahudi besar yang ada di Madinah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ketika didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau beriman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, di hadapan Nabi ada orang Nasrani Najran. Diajak oleh Nabi untuk beriman, mereka enggak mau. Bahkan ditantang oleh Nabi SAW untuk bermubahalah, mereka enggak berani. Jadi di hadapan Nabi ada orang Yahudi. Ya, di hadapan Nabi ada orang Nasrani ketika itu. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Nabi Muhammad dengan ajaran Islam, dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakui Musa sebagai Rasul Allah, Taurat kitab Allah, mengakui Isa Rasul Allah, Injil kitab Allah. Tapi Yahudi sepertinggal Nabi Musa tidak ngakui Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Mereka katakan Isa itu anak haram. Itu Yahudi terhadap Nabi Isa. Yahudi dan Nasrani tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Ya, karena mereka, orang Yahudi dan Nasrani dalam kurung orang ahli kitab, mereka itu selama ini beranggapan bahwasanya yang menjadi Nabi dan Rasul itu adalah orang Bani Israel. Kok ada Nabi Rasul Allah bukan orang Israel, tapi orang Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari suku Bani Hashim yang ada di Makkah. Maka mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Sementara Nabi Muhammad, kaum muslimin, sahabat-sahabatnya ketika itu mengakui Musa sebagai Rasul Allah, Isa Rasul Allah, Taurat dan Injil itu adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, kita dituntut beriman. Ya, kita beriman.
beriman kepada Nabi Musa sebagai Rasul Allah, beriman kepada Isa sebagai Rasul Allah, beriman kepada Taurat sebagai kitab suci dari Allah, beriman kepada Injil sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, berimannya kita kepada kitab suci terdahulu itu hanya global, garis besar. Kita akan katakan, memang iya, Musa itu Rasul Allah. Kepada Musa diberikan oleh Allah kitab Taurat. Memang iya, Isa itu Rasul Allah. Kepada Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang bernama Injil. Kita akui dan kita imani, tapi secara global. Tidak secara rinci. Tidak secara rinci. Kenapa? Karena pertama sekali, Taurat yang ada, yang dikatakan sebagai Taurat itu gak jamin dengan keasliannya. Bayangkan masa hidup Nabi Musa yang tadi saya sebutkan sekitar 1527 sampai 1407 sebelum Masehi, yang dengan Nabi Muhammad berjarak sekitar 2098 tahun. Gak jamin Taurat asli. Gak jamin. Injil juga demikian. Ditulisnya Injil jauh setelah tiadanya Nabi Isa. Dan kenyataannya di dalam perjanjian baru yang ada, yang dikatakan sebagai Injil orang Nasrani itu, antara satu surat dengan surat yang lain bertentangan, berbeda-beda. Yang mereka sebut dengan perjanjian baru, ada Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Itu ketika ya dikaji, dipelajari dari Injil yang mereka katakan sebagai perjanjian baru itu, ternyata bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala ya gak ada memberikan jaminan kepada kitab suci terdahulu dalam kurung Taurat dan Injil. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan terhadap Al-Qur'an. Potongan ayat Allah yang tercantum di dalam surat Al-Hijr pada ayat ke-9 mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang nurunkan Al-Quran itu, dan kami yang akan jaganya. Allah bilang seperti itu. Ya, makanya Al-Quran terjaga. Penulisan Al-Quran jelas sejarahnya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, semula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu agar mengumpulkan Al-Quran. Mula-mula gak disetujui. Tapi kemudian setelah terbunuhnya beberapa orang hafiz Al-Quran, akhirnya Abu Bakar setuju. Maka dibuatlah suatu tim untuk mengumpulkan Al-Quran yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan penghafal-penghafal Al-Quran yang ada ketika itu. Kemudian disatukan apa yang mereka hafalkan dari ayat Al-Quran di dalam suatu bahasa, dalam kurung bahasa orang Quraisy. Dan wujud Al-Quran itu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya Al-Quran yang ada pada kita disebut dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Jadi Al-Quran ada jaminan dari Allah. Sejarah penulisan Al-Quran jelas. Dan kemudian terkumpullah Al-Quran itu, dan itulah yang ada sampai di dalam kehidupan kita sekarang. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dimanapun keberadaan kaum muslimin yang ada, hafalan Al-Qur'annya sama, tulisan Al-Qur'annya sama. Ambil Quran dari Afrika,
ambil Quran dari Cina, ambil Quran dari Indonesia, ambil Quran dari negara manapun, coba bandingkan. Semua yang ada di dalam tulisan Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran yang ada, sama. Ambil hafiz-hafiz Al-Quran dari India, Pakistan, dari negara Arab, Afrika, sampai dari negara manapun. Coba gandeng mereka dengan hafalan Al-Quran mereka, sama. Tidak ada berbeda. Inilah gambaran bukti bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keberadaan Al-Quran sampai kepada kehidupan kita sekarang ini dan sampai berikut-berikutnya. Karena sampai kapanpun hafiz Al-Quran tetap ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Kami sudah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Cuma apakah ada orang yang mau mengingatnya, membacanya, menghafalkannya? Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, Allah jamin bisa menghafalkan Al-Quran. Kendatipun ibu mengatakan saya sudah tua, bisa. Bukan gak bisa. Asalkan ada kemauan, asalkan ada kesungguhan, bisa. Padahal ini saya demikian menekankan ibu-ibu, hafalan ibu itu ya ditambah, saya bilang. Jangan sholat ya tiap hari pakai trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jangan itu saja, ya ditambah hafalannya. Ibu, dikala sudah punya bacaan yang cukup lancar, tambah hafalan. Dan kemudian ayat-ayat, surat-surat yang dihafalkan itu bisa dipakaikan di dalam sholat, tahajud, dan itu akan mengabadikan hafalan yang ada. Saya selalu sindir, Bu, ibu bangga loh, anak ibu katanya hafal juz amma. Surat An-Naba anak saya hafal, kata ibu. Ibunya nggak hafal. Hah? Kan anaknya hafal. Ya, Bu, aku udah hafal loh. Karena anaknya diserahkan ke Taman Pendidikan Al-Quran dan disuruh menghafal juz amma 30 juz 30 yang ada di juz amma itu hafal. Juz 30 dengan surat-surat yang ada itu hafal oleh anaknya yang masih SD umpamanya. Tapi ibunya nggak ada niat untuk menghafal Al-Quran. Dia nggak hafal-hafal. Tapi kalau ada niat bisa, insya Allah. Nah, ibu, bapak yang saya muliakan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Al-Quran yang ada sampai kepada kehidupan kita sekarang. Itu tadi saya katakan, tulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf ada, sama. Orang yang menghafalkan Al-Quran dengan hafalan-hafalan ayat surat yang ada dan sama. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Taurat nggak ada jaminan Allah. Injil nggak ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya mereka orang Yahudi ataupun orang Nasrani telah memutarbalikkan ayat-ayat kitab suci mereka. Potongan ayat di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-46 mengatakan minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang mereka memutarbalikkan kalam Allah dari posisinya, dari tempat-tempatnya. Ya, pada potongan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 13, kata Allah yuharrifunal kalima am mawadhi'i wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih. Mereka memutarbalikkan kalam Allah dari posisinya dan mereka melupakan bagian apa yang mereka diingatkan oleh Allah dengan hal itu. Jadi Allah sendiri yang mengatakan mereka sudah memutarbalikkan ayat-ayat kitab suci mereka. Ayat Taurat yang kata mereka ini Taurat kami. Ayat Injil yang mereka mengatakan ini Injil kami. Mereka sudah putarbalikkan. Bukti yang paling jelas betapa mereka
yang memutarbalikkan ajaran agama yang telah disampaikan oleh Musa dahulu, Isa dahulu, itu terlihat jelas terkait dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ingat Musa itu Rasul Allah, ngajak umat untuk mentauhidkan Allah. Isa itu Rasul Allah, ngajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa, mereka Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Nasrani mengatakan Allah punya anak namanya Isa, yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan hal ini di dalam potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada potongan ayat surat At-Taubah ayat yang ke-30, kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ya, orang Nasrani mengatakan Isa itu, Al-Masih itu anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah kata-kata mereka dengan mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang sebelumnya. Qatalahumullah. Semoga saja mereka dibinasakan, dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Kok bisa? Dulu Nabi Musa mengatakan Allah itu dengan keesaannya. Kok bisa sepeninggal Nabi Isa dikatakan Allah punya anak namanya Uzair? Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Dulu Nabi Isa mengatakan yang harus disembah itu adalah Allah. Kok bisa setelah Nabi Isa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan Isa itu anak Allah? Ini penyimpangan. Ini apa yang kita katakan perubahan yang demikian sangat mendasar sekali, sangat signifikan, dan ini adalah pemutarbalikan dari keaslian kitab suci terdahulu, dalam kurung Taurat dan Injil. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, makanya saya katakan, kita terhadap Taurat yang mereka katakan itu Taurat, kita terhadap Injil yang mereka katakan itu Injil, kita hanya mengatakan, iya memang Allah pernah nurunkan Taurat dan Injil. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Tapi enggak jamin Taurat kalian yang ada itu asli. Gak jamin Injil yang ada pada kalian itu asli. Karena penulisan kitab suci itu gak jelas. Beda dengan kitab suci kami Al-Quran, yang penulisan Al-Quran demikian sangat jelas. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, karena memang keadaan kitab suci terdahulu itu seperti demikian, maka kita hanya dituntut beriman secara global. Kita akui memang Allah pernah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa namanya Taurat, kitab suci kepada Nabi Isa namanya Injil. Ya, kami yakin, kami percaya itu. Tapi ya kalau kalian katakan itu Tauratnya Nabi Musa, kok kami meragukannya? Kalau kalian mengatakan itu Injilnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, kok kami meragukan? Kenapa? Karena ya pertama tidak jelasnya sejarah penulisan kitab suci itu. Dan kemudian seperti antara Injil dengan Injil, antara satu surat dengan surat yang lain, saling bertentangan. Makanya kita akan mengimani secara rinci. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, tentang keberadaan kedudukan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci terdahulu, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan, kesimpulannya adalah Al-Quran membenarkan kitab suci terdahulu, dalam kurung mengakui. Karena
Ya memang Allah sudah nurunkan kitab suci itu. Yang kedua, Al-Quran dengan ajarannya, dengan aturan dan ketentuannya, menyempurnakan ajaran yang ada pada kitab suci terdahulu. Karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam kurung Taurat, kepada Nabi Isa dalam kurung Injil, itu hanya sebagian dari ajaran yang ada, yang diturunkan oleh Allah sesempurnanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Karena ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada potongan ayat Ali Imran pada ayat ke-23, Allah katakan, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kau tidak perhatikan, hei Muhammad, kepada orang yang mereka diberikan sebahagian dari kitab. Jadi baru sebagian. Taurat itu sebagian dari kitab suci Allah. Injil itu sebagian dari kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yud'auna ila kitabillah. Mereka dihimbau kepada kitab Allah dalam kurung Al-Quran, liyahkuma bainahum, agar Al-Quran itu memutuskan di antara mereka, thumma tawalla fariqum minhum. Tapi ternyata segolongan di antara mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka berpaling, menjauh, gak mau. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran, ya, fungsi Al-Quran atau kedudukan Al-Quran menyempurnakan dari apa yang ada pada Taurat, pada Injil yang berlalu. Dan sesempurnanya, itulah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran terkait dengan kitab suci terdahulu itu menguji sebagai penguji kemurnian ajaran kitab terdahulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran dikaitkan dengan kitab suci terdahulu. Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muhaiminan. Muhaiminan sebagai yang menguji. Potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan hal ini tercantum di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-48. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 48 mengatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab dalam kurung Al-Quran dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di hadapannya, minal kitab, dari kitab sebelumnya, Taurat Injil, wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran yang ada itu sebagai penguji. Ya, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal ilm. Putuskan di antara mereka dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah, dan jangan kau ikuti hawa nafsu mereka dari apa yang sudah datang kepada engkau dari kebenaran Al-Quran yang ada. Allah katakan Al-Quran itu muhaiminan, penguji. Ya, dijelaskan tentang muhaiminan, penguji. Al-Quran aminun alal kutubil mutaqaddimah, fama wafaqahu bina fahuwa haq. Al-Quran itu adalah sebagai penjamin atas kitab-kitab terdahulu. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dari kitab terdahulu itu benar, wa ma khalafahu minha fahuwa batil, dan apa yang bertentangan dengan Al-Quran dari kitab suci terdahulu itu adalah batil, itu tidak benar. Ya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran hakimun ala ma qablahu minal kutub. Al-Quran itu sebagai pemutus, penentu, ya, atas apa yang berlalu dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi
Kalau memang sesuai dengan Al-Quran, ya. Kalau bertentangan, berbeda dengan Al-Quran, maka kita katakan tidak. Karena nggak mungkin kitab suci terdahulu, Taurat, Injil, bertentangan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci terdahulu. Al-Quran membenarkan kitab suci terdahulu, Al-Quran menyempurnakan kitab suci terdahulu, Al-Quran sebagai penguji kemurnian ajaran dari kitab yang terdahulu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, makanya kita disuruh terhadap Al-Quran untuk betul-betul rinci kita dengan Al-Quran. Sementara terhadap kitab suci terdahulu, enggak. Ibu dan bapak yang saya muliakan, karena Al-Quran kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab yang sempurna. Nabi Muhammad rasul terakhir dan tidak ada rasul lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kitab suci terakhir telah sempurna dan tidak ada kitab suci selanjutnya setelah Al-Quran, sebab tidak ada nabi dan rasul sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajaran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Termasuk ayat terakhir yang turun kepada Nabi SAW ketika Nabi melakukan haji wada pada tahun ke-10 Hijrah, turun kepada Nabi potongan ayat Al-Maidah 3 ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, sudah kusempurnakan untuk kalian agama kalian yang ada. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha Islam itu yang jadi agama kamu. Allah tegaskan seperti demikian. Aku ridha Islam itu yang jadi agama kamu. Kalau ada orang-orang yang mengambil selain Islam jadi agamanya, gak diridai oleh Allah dan gak akan diterima oleh Allah. Soal kamu mau dengan agama itu terserah kamu. Sebab Allah katakan la ikraha fiddin. Gak ada paksaan di dalam beragama, terserah kamu. Tapi jangan kamu anggap Allah ridha dengan agama kamu itu. Karena Allah hanya meridai Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu tadi, wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha Islam itu jadi agama kamu. Kalau kamu mengambil agama selain Islam, Allah enggak ridha. Kamu mau itu, ya urusan kamu. Nanti saja kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Allah tegas mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam jadi agamanya, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, kita tidak akan pernah mengatakan benar agama kamu itu. Enggak akan pernah kita katakan seperti itu. Kita hanya mengatakan Islam yang benar, Islam yang diridai oleh Allah. Kamu beragama apa namanya? Allah enggak pernah ridha terhadap kamu dengan keyakinan kamu itu. Soal kamu mau nganut agama itu, ya itu urusan kamu. Dan nanti kamu pertanggungjawabkan saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, ibu-ibu, pernah terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dalam suatu hadis berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, anna Umar bin Al-Khattab atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kitab. Umar bin Khattab
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tulisan yang dia dapatkan dari sebagian orang ahli kitab. Dalam hal ini orang Yahudi. Faqarahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar membacakan ayat-ayat Taurat itu yang ada di dalam tulisan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Kemudian Nabi mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab? Ya Umar bin Khattab, kamu bingung nggak dengan apa yang kamu sampaikan itu? Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Demi yang diriku ada di tangannya, saya datang kepada kalian membawa ajaran yang suci, bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibuna. Kalian jangan tanya mereka, orang ahli kitab itu tentang sesuatu apapun. Nanti mereka kasih tahu kepada kalian suatu yang benar, tapi kalian dustakan. Au bibatil fatusaddiqunahu. Atau mereka menceritakan kepada engkau suatu yang gak benar, batil, ternyata kalian benarkan, kalian percayai. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku ini ada di tangannya, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi yang diriku ada di tangannya, kalau sekiranya Musa itu sekarang ini masih hidup, tidak ada jalan bagi dia kecuali dia harus ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak suka Nabi Umar baca ayat-ayat Taurat di hadapannya, marah Nabi. Itu kata Nabi. Nanti mereka cerita kepada kalian suatu yang benar, kalian bilang bohong, kalian bilang gak benar. Atau yang mereka sampaikan itu gak benar, lantas kalian percayai. Demi yang diriku ada di tangannya, kata Nabi, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Ya, kalau sekiranya Musa itu masih hidup sekarang ini, gak ada jalan bagi dia kecuali dia harus ikut aku. Ini satu riwayat ya yang menjelaskan Musa yang membacakan ayat-ayat Taurat kepada Nabi, Nabi marah. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Thabit katanya, Ja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Umar, ya Rasulullah, inni marartu bi akhin li min Quraizah. Ya Rasulullah, saya tadi lewat pada saudara saya dari orang Yahudi Bani Quraizah. Fakataba li jawami'a minat Taurah, dia tuliskan kepada saya beberapa kumpulan dari ayat-ayat Taurat. Ala a'riduh alaik, ya Rasulullah, mau saya sodorkan ayat-ayat itu kepada engkau? Kata sahabat Abdullah bin Thabit yang menceritakan tentang hal ini, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bilang seperti itu, wajah Nabi berubah. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Thabit, ala tara ma biwajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar, kamu gak lihat bagaimana wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang demikian berubah? Iya. Para jamaah yang saya muliakan, Umar sadar dengan kekhilafannya, kesalahannya. Kemudian Umar bilang, radina billahi rabbah. Kami ridha Allah itu sebagai Tuhan. Wabil islami dina. Islam itu sebagai agama. Wabi Muhammadin rasulah. Dan Muhammad itu sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan kata-kata Umar itu, Nabi gembira, cerah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi diri Muhammad yang ada di tangannya, lau asbaha fikum Musa thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Kalau di pagi hari di tengah-tengah kalian ada Musa, kemudian kalian ikut dia, sementara saya kalian tinggalkan, kalian sesat. Kata Nabi Muhammad SAW, innakum hazzi minal umam wa ana hazzukum minan nabiyyin.
Aku ini porsi untuk kalian dari umat-umat yang ada. Saya ulang, innakum hazzi minal umam. Kalian adalah bagianku dari umat yang ada. Wa ana hazzukum minan nabiyyin. Dan aku adalah porsi untuk kalian dari nabi-nabi yang ada. Jadi kalian yang ada di hadapan saya adalah jatah saya, untuk saya. Dan saya adalah jatah untuk kalian. Bukan nabi-nabi terdahulu itu, bukan Musa. Sampai seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gak mau Nabi Umar baca Taurat, gak perlu. Kamu kalau mau baca, baca Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi ya sudah demikian tegas. Bagaimana kita dengan Al-Quran, bagaimana kita terkait dengan kitab-kitab suci terdahulu. Bagaimana kita yang harus betul-betul dengan Al-Quran. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang diriku ada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyin au nasraniyyin." Tidaklah seseorang yang mendengar tentang aku dari umat yang ada, apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma la yu'minu bi, tapi dia enggak mau beriman kepadaku, illa dakhalan nar, orang itu masuk neraka. Kata Nabi, hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Itu kata Nabi. Tidak ada seseorang pun yang mendengar tentang aku sebagai Rasul Allah dari semua umat yang ada. Apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian dia enggak mau beriman kepadaku, orang itu masuk neraka, kata Nabi. Para jamaah yang dimuliakan, ini ketegasan dari Nabi SAW. Jadi Yahudi-Yahudi yang ada, yang pernah mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada ajaran yang ditinggalkannya, Al-Quran dan Sunnah Nabi, gak mau beriman kepada Nabi Muhammad, gak mau masuk Islam, orang itu masuk neraka, kata Nabi. Demikian juga Nasrani yang ada, yang tahu tentang Islam dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi gak mau masuk Islam, orang itu masuk neraka, kata Nabi. Tegas Nabi mengatakan seperti demikian. Jadi dengan demikian buat apa kita dengan Taurat, dengan Injil yang kata mereka, ini Taurat kami, ini Injil kami. Enggak perlu. Iya, itu tadi yang saya katakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu dan bapak, kita hanya dituntut beriman secara global terkait dengan kitab suci terdahulu. Iya, memang kita akui Allah pernah nurunkan kitab suci yang namanya Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, memang iya. Tapi ya mengkaji, mempelajari, mendalami Taurat dan Injil seperti yang mereka katakan ini kitab suci kami, gak perlu. Tidak perlu. Bagaimana kamu mempelajari kitab suci orang? Kitab suci kamu aja gak kamu pedalami. Kalian kan gak benar. Kita dengan Al-Quran yang ada, ibu dan bapak yang saya muliakan, sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita betul-betul dengan Al-Quran, mendalam dengan Al-Quran, faham dan mengerti dengan Al-Quran. Ini yang harus kita lakukan. Makanya kita belajar Al-Quran mulai dari membacanya. Bacanya dari bacaan kasar, saya bilang, menjadi bacaan halus, fasih, makhraj hurufnya benar, panjang pendeknya benar, dengung atau tidak dengungnya benar. Sudah? Lanjut. Mengerti? Tahu Abu dengan surat ini? Harus tahu. Enggak boleh enggak tahu. Tapi ya kebanyakan kita banyak yang enggak tahu. Saya selalu angkatkan kasus di dalam kehidupan, dalam pengajian yang ada, saya lempar. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran itu ada surat semut, saya bilang. Apa peristiwa yang terjadi sehingga Allah cerita tentang semut?
Yang nggak ngaji nggak tahu, saya bilang. Yang ngaji tahu. Lah kan gitu. Nampak kan beda? Yang nggak ngaji nggak tahu itu surat An-Naml, itu peristiwa Nabi Sulaiman dengan semut. Yang nggak ngaji nggak tahu, saya bilang. Yang ngaji tahu, saya tahu. Surat semut itu surat An-Naml, kata dia. Yang diceritakan oleh Allah tentang Nabi Sulaiman. Hatta idza ataw ala wadin namal qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika mereka sampai ke lembah semut, Nabi Sulaiman dengan tentaranya, seekor semut, pimpinan kepalanya semut teriak, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hei semua semut, masuk kalian semuanya ke dalam sarang kalian. Jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dengan tentaranya. Sebab banyak di antara mereka yang enggak sadar. Nabi Sulaiman ngerti bahasa semut. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia tersenyum mendengarkan kata-kata semut itu. Bisa kita bayangkan ketika Nabi Sulaiman dengan tentaranya melihat semut yang berlari kencang untuk menghindari Sulaiman dengan pasukannya. Nabi Sulaiman nyetop pasukannya. Stop! Semut jalan kencang, lari kencang menuju sarangnya. Dan kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an amala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Nah ini dia. Kita yang ngaji insya Allah tahu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita dituntut. Setelah bisa baca, ya kita ngerti, kita faham. Nah setelah itu kita amalkan. Hidup kita harus sejalan dengan Al-Quran. Tidak boleh hidup kita kontradiksi dengan Al-Quran. Karena kita disuruh untuk berjalan di atas bimbingan Al-Quran, kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam membicarakan kedudukan Al-Quran di hadapan kitab suci terdahulu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Berikut dari sisa waktu yang masih ada, mungkin ada pertanyaan, monggo untuk disampaikan. Dipersilakan ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada yang menjadi pertanyaan. Waalaikumsalam. Allah memberikan jaminan terhadap keaslian Al-Quran. Kitab-kitab yang di beberapa negara itu, apakah bisa terjadi perbedaan penafsiran terhadap isinya? Demikian Ustaz. Perbedaan penafsiran dari isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau kita mau faham Al-Quran secara menyeluruh, integral, apa permasalahannya? Kumpulkanlah pertama sekali ayat-ayat yang sama dengan permasalahan tersebut. Karena ayat-ayat yang terkait dengan masalah itu banyak. Kumpulkan, ini ayat Al-Quran yang sama masalahnya. Berikut hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadis-hadis Nabi yang bicara tentang masalah ini? Ya. Kemudian setelah itu apa kata-kata sahabat tentang masalah ini. Nah, apabila kita mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat berikutnya tentang masalah tersebut, berikut tentang terkait dengan hadis Nabi yang menjelaskan masalah tersebut, dan kemudian apa yang dikatakan oleh sahabat, itulah
kebenaran yang sebenarnya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang bertentangan. Sebab Al-Quran itu diperjelas oleh ayat yang lain dalam kasus yang sama, diperjelas oleh hadis-hadis Nabi, diperjelas oleh kata-kata sahabat. Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi dan mereka paling tahu tentang agama. Karena mereka hidup bersama dengan Nabi SAW. Insya Allah nggak ada yang bertentangan, yang kontradiksi antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Nggak ada. Tidak ada. Karena ya itu tadi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran dari Allah, hadis Nabi yang diucapkan oleh Nabi, yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Nabi, itu Nabi kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu nggak sembarangan berbicara. Apa yang diomongkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi nggak akan ada. Bertentangan nggak ada. Ya, kalau bertentangan yang ibu katakan, nggak ada. Apalagi kalau umpamanya ada ayat-ayat yang demikian sangat jelas, yang disebutkan sebagai ayat muhkamat. Ayat yang muhkamat ketika kita baca, kita bisa langsung ngerti. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu intervensi dengan akal kamu. Saya katakan seperti demikian. Saya contohkan. Ayat waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah pesankan, Allah wasiatkan kepada kalian dalam pembagian waris untuk anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Kan jelas? Kan jelas. Dari hadis Nabi kan juga ada penjelasan terkait dengan itu. Loh, kok kamu bilang sama? Berarti kan itu otak kamu. Iya, berani ya kamu melawan Al-Quran yang sudah demikian sangat jelas. Makanya jangan bantah. Ya, saya selalu katakan apa yang dikatakan oleh Allah halal, katakan itu halal. Jangan katakan haram. Kalau Allah katakan haram, katakan itu haram. Jangan kamu katakan itu halal. Jangan berani melawan ketegasan, kepastian dari hukum Allah yang sudah demikian jelas dari ayat ataupun dari hadis Nabi SAW. Jadi terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan ibu, ada perbedaan, bertentangan? Enggak, saya bilang, enggak ada. Itu pasti salah itu yang bertentangan itu. Kok bertentangan? Iya. Karena ayat-ayat sudah demikian jelas dan ada penjelasan lebih lanjut dari hadis Nabi atau dari penjelasan sahabat. Demikian tentang permasalahan yang ibu kemukakan. Lanjut, monggo seputar Al-Quran. Pertanyaan atau masalah-masalah lain terkait dengan masalah agama. Monggo. Silakan. Ayat? Ya. Dan sapi itu akan diampuni semuanya. Yap. Terima kasih. Oke. Bu, selalu ayat Al-Baqarah 62 ini ya menjadi pertanyaan bagi orang-orang. Mari kita perhatikan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, wassabiin, orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, wa amila salihah, dan dia melakukan kesalihan, falahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka ada ganjaran ya dari Tuhan, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Nah, di sini disebut orang beriman. Satu, orang Yahudi. Siapakah Yahudi?
Yahudi adalah orang yang beriman kepada Nabi Musa dengan Taurat yang ada ketika itu. Nasrani adalah orang yang beriman kepada Nabi Isa dengan Injil yang ada ketika itu. Itu. Ya. Sabi'in, istilah sabi istilahnya ini adalah orang yang berbeda dari kebiasaan kaumnya yang ketika itu menyembah berhala. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu disebut dengan sabi. Orang yang dia itu berbeda dari kebanyakan orang-orang yang menyembah berhala. Sabi ini orang yang dia di dalam kehanifannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, gambaran umum. Secara khusus sabi itu kalau terkait dengan rasul-rasul yang ada, yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang berbeda dari orang kebanyakan nyembah berhala, dia disebut dengan sabi. Nah, cuma garis bawahi lagi apa yang dikatakan oleh Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Apa pernah Allah mengatakan dia punya anak? Enggak pernah. Ya kan gitu. Jadi Yahudi sepeninggal Nabi Musa yang mengatakan Uzair anak Allah, itu kafir. Nasrani sepeninggal Nabi Isa yang mengatakan Isa itu anak Allah, itu kafir. Jadi dengan garis bawah, man amana billah, dia beriman kepada Allah. Dalam kurung mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Jadi Yahudi yang mengatakan Allah punya anak, Uzair, kafir. Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah, kafir. Karena Allah nggak pernah mengatakan dia punya anak. Kalian yang bilang. Makanya disebut man amana billah. Orang yang dia itu beriman kepada Allah. Ya. Wal yaumil akhir. Beriman kepada adanya hari kiamat, hari pembalasan Allah. Wa amila salihah. Dan dia melakukan kesalihan. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Untuk itu mereka ada ganjaran nanti di sisi Allah. Dan ada surga yang disiapkan oleh Allah. Gak ada rasa takut, gak akan bersedih. Jadi jangan salah paham. Jadi jangan mengatakan Yahudi yang ada sekarang, gak. Nasrani yang ada sekarang, gak. Yahudi dulu yang beriman kepada Musa dengan Taurat. Yahudi, Nasrani dahulu yang beriman kepada Nabi Isa dengan Injil. Mentauhidkan Allah. Karena Allah mengatakan, man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi jangan beranggapan, loh, ini kan disebut Yahudi, Nasrani, masuk surga kah mereka? Tidak. Mereka masuk neraka. Itu hadis Nabi yang saya kutipkan tadi. Siapapun yang dengar tentang aku dari umat yang ada, Yahudikah dia, Nasranikah dia, gak beriman kepadaku, neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu dia. Jadi tegas. Jadi jangan fahami, loh ini Yahudi sekarang Nasrani sekarang. Saya bilang enggak. Yahudi dulu yang beriman kepada Nabi Musa dengan Taurat. Nasrani dahulu yang beriman kepada Nabi Isa dengan Injil. Yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelar, jelas. Bukan Yahudi sekarang, bukan Nasrani sekarang. Demikian tentang ayat Al-Baqarah 62 yang memang selalu menjadi pertanyaan bagi orang-orang. Demikian. Lanjut. Pertanyaan berikut, dipersilakan. Masih ada waktu. Berikut, silakan, saya dengar. Kiat agar kita tuh istiqomah menghafal dan tidak lupa, mungkin ada doanya Ustadz. Ya itu aja Ustadz. Hafalan Quran. Bu, saya ini terkait dengan kehidupan kita di dunia, saya selalu mengatakan, kerahkan kemampuan kemanusiaan semaksimal mungkin. Menghafal Al-Quran, ada metode yang akan memudahkan bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran. Di antaranya, metode takrar atau tikrar, pengulangan beberapa kali. Dari potongan-potongan sampai sempurna ayat, gandeng lagi, tapi dengan diulang-ulang. Itu metode. Dan untuk ini
konsultasikan kepada orang yang hafiz Al-Quran, bagaimana dia kok bisa hafal Al-Quran. 30 juz Al-Quran ada di kepalanya. Nah, kemudian terkait dengan doa. Ketika tidak ada doa-doa yang secara khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya doa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolong mudahkan aku untuk menghafalkan Al-Quran. Aku ingin menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Aku ingin hidup dengan bimbingan Al-Quran yang saya katakan, ketika tidak ada doa khusus terkait dengan menghafal Al-Quran, ya berdoa aja kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang gitu. Jadi memang nggak ada doa, ya, doa khusus untuk hafal Al-Quran, nggak ada. Ya, makanya kerahkan aja kemampuan kemanusiaan kita untuk bagaimana kita bisa hafal Al-Quran dan kemudian berdoalah kepada Allah. Itu tadi saya katakan, ya Allah tolong mudahkan bagiku untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Aku ingin hidup dengan Al-Quran, aku ingin bahagia dengan dunia akhirat dengan Al-Quran. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang tidak ada doa khusus untuk menghafal Al-Quran. Kalau memang ada, ya adalah. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Saya bilang nggak ada. Iya. Seperti saya selalu singgung, Bu, di Quran kita Indonesia itu di ujung halaman yang ada doa khatam Al-Quran. Nggak, saya bilang. Saya bilang nggak, bukan itu. Saya bilang, coba perhatikan isinya. Jadi ya seperti itu. Cuman kan penerbit Al-Quran yang ada mengatakan doa khatam Al-Quran. Saya bilang bukan, saya bilang. Ya, sebagian itu memang doa dari hadis Nabi SAW. Demikian, lanjut, pertanyaan lain. Masih adakah? Adakah yang menjadi pertanyaan? Waktu berjalan terus? Tidak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, cukup. Jadi ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, saya diminta untuk 1-2 kita dengan Al-Quran dalam kurung tafsir. 3, saya diminta dengan tematik akidah akhlak yang disebut oleh pengurus pengajian ini. Ya saya seling-selingilah untuk membicarakan masalah akidah, masalah akhlak. Ya, kemarin saya bicara tentang akidah, itu tentang malaikat. Sekarang saya bicara akidah, ya tentang Al-Quran. Dan kemudian kemarin juga saya bicara tentang akhlak sombong. Dan nanti kalau ada tema-tema yang ibu dan bapak inginkan ngaji seputar 2 materi akidah akhlak, ya mohon disampaikan kepada pengurus yang ada untuk disampaikan kepada saya dan saya siapkan materinya untuk kita bisa memahami permasalahan yang ada. Makanya dalam kajian kita di pagi hari ini saya ngangkat tema kedudukan Al-Quran di hadapan kitab suci terdahulu. Dan inilah yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, yang saya simpulkan kita terhadap Al-Quran harus rinci mendalam, mulai dari baca, faham, mengerti, dan mengamalkan. Sementara terhadap kitab suci terdahulu, nggak perlu baca Taurat, saya bilang nggak perlu baca Injil. Karena kitab Taurat dan Injil yang dikatakan oleh mereka, ini Taurat, ini Injil, nggak jamin asli. Dan banyak yang sudah berubah-ubah dari apa yang sebenarnya. Ini dulu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian ibu-ibu dan bapak-bapak terkait dengan masalah-masalah agama yang kita kaji di dalam majelis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait,
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.